terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Zat aditif dan zat adiktif beserta psikotropika, bagian yang kedua dari topik ini kita lanjutkan. Sekarang kita melihat batas penggunaan zat aditif yang bisa diterima untuk dapat dikonsumsi. Nah, informasi mengenai batas maksimal atau penggunaan harian BMP itu sangat penting diketahui oleh produsen makanan dan masyarakat. Jadi, orang yang memproduksi makanan juga masyarakat yang akan mengkonsumsi harus sama-sama tahu informasi ini. Nah, ADI ini merupakan batasan yang tidak menimbulkan risiko. Ya, jadi ini adalah batasan di mana seseorang sesuai dengan berat badannya bisa mengkonsumsi ya zat aditif yang sudah ditentukan tersebut. Nah, menurut peraturan Menteri Kesehatan ya, maka yang menjadi batasannya atau batas penggunaan tambahan makanan ya, di antaranya terdapat pada tabel berikut ini. Jadi, ini adalah nama zat aditifnya yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, khususnya ini tentu yang sintetis ya atau yang buatan. Kemudian ini adalah batasannya, jadi bisa dilihat masing-masing ya per kilogram makanan. Jadi ini per kilogram makanan yang bisa dimasukkan zat aditif. Kemudian batas ADI per kilogram berat badan, artinya setiap berat badan kita berapa yang bisa menoleransi zat-zat ini untuk bisa kita terima. Jadi sekalipun ada sejumlah 50 mg misalnya sampai 300 mg di dalam makanan ya, tetapi tidak semua orang bisa mengkonsumsi sebanyak ini. Ini adalah tergantung berat badan yang mengkonsumsi. Jadi batasannya sudah ada di tabel ini. Nah, jadi sebagai contoh, seorang siswa mempunyai berat badan 40 kg. Jadi misalnya berat badannya 40 kg. Mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif dengan nilai ADI 5 mg per kilogram. Jadi misalnya ada di sini ya 5 mg per kilogram. Maka batas maksimal harian zat aditif itu diperbolehkan dimakan adalah 5 mg tadi ya kali 40 berat badannya, maka maksimal yang bisa dikonsumsi adalah 200 mg. Ini adalah contoh bagaimana kita berdasarkan berat badan ya dan kandungan zat aditif yang diperbolehkan untuk kita konsumsi. Jadi bisa dihitung untuk berat badan masing-masing ya, berapa layaknya kita bisa mengkonsumsi. Sehingga harus dibiasakan untuk melihat kandungan zat aditif ini di dalam setiap makanan yang kita konsumsi dan sesuaikan dengan seberapa layaknya kita sesuai dengan berat badan kita untuk mengkonsumsinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah psikotropika, bagian dari yang kedua dari zat aditif, adiktif dan psikotropika. Nah, kita lihat undang-undang yang mengatur tentang narkotika itu adalah Undang-Undang RI nomor 22 tahun 97. Nah, di sini dijelaskan bahwa narkoba jenis narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama disebut dengan golongan 1. Nah, golongan 1 ini berpotensi sangat kuat menimbulkan ketergantungan. Dan ini dilarang digunakan untuk pengobatan, sama sekali tidak boleh ya. Contohnya opium ya, heroin, ganja, ini di golongan 1. Di golongan 2 berpotensi kuat menimbulkan ketergantungan dan digunakan secara terbatas untuk pengobatan. Jadi masih bisa digunakan tetapi ada batasnya. Contohnya petidin ya, kemudian ada betametadol
dan lain-lain. Kemudian golongan ketiga ini berpotensi yang ringan dalam menimbulkan ketergantungan, dan ini adalah golongan yang banyak juga digunakan untuk pengobatan. Jadi narkotika ini beberapa ada yang dimanfaatkan untuk pengobatan dan diizinkan secara medis untuk digunakan, tetapi tentu harus dengan pengawasan dokter sesuai dengan kegunaannya. Tapi ada yang tidak digunakan sama sekali. Nah, undang-undang yang mengatur tentang psikotropika ini adalah nomor 5 tahun 97. Nah, menurut undang-undang ini, jenis psikotropika ada 4 golongan. Golongan pertama itu, ini adalah potensinya yang sangat kuat menyebabkan ketergantungan. Jadi disebut sebagai barang terlarang. Jadi inilah yang sering kita dengar, yang dipakai atau yang digunakan sebagai orang yang menggunakan narkoba yang kemudian menjadi tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan di masyarakat. Contohnya adalah ekstasi, ya. Ini mungkin sering kita dengar. Kemudian ada golongan yang kedua, potensinya yang kuat menyebabkan ketergantungan. Jadi perhatikan ya, selalu mengakibatkan ketergantungan seperti amfetamin, ya, metamfetamin yang bahasa sehari-harinya disebut dengan sabu-sabu dan yang lain. Kemudian golongan yang ketiga, ya, ini potensinya sedang dalam menyebabkan ketergantungan. Beberapa dapat digunakan untuk pengobatan, tetapi tentu lagi-lagi harus sesuai dengan resep dokter. Dan golongan yang keempat adalah potensi ringan menyebabkan ketergantungan, ya, dapat juga digunakan untuk pengobatan, tetapi harus sesuai dengan resep dokter. Ini hati-hati karena beberapa dari obat ini sering disalahgunakan seperti obat tidur atau hipnotika, ya. Ini kalau tidak dalam pengawasan dokter bisa menjadi hal yang berbahaya, sekalipun mungkin untuk tingkatan tertentu, ya, digunakan sebagai pengobatan. Nah, kita lihat satu persatu. Ini adalah amfetamin, dampaknya merangsang jaringan saraf sehingga orangnya sering bertingkah laku kasar, aneh, menjadi tergantung pada obat, dan mentalnya selalu ingin mengkonsumsi obat ini. Dampaknya sangat berbahaya, bisa mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis, kemudian gejala mudah marah, bingung, ya, gelisah, tidak menentu, sulit tidur, dan sangat mudah tersinggung. Nah, lama-lama jika digunakan, otak ini akan menjadi rusak, mengerut, mengecil gitu ya, mengakibatkan paranoid sampai bisa menjadi gila, ya, dan peluang terburuknya adalah mati. Ini obatnya. Kemudian ekstasi sering kita dengar disalahgunakan, ya. Ini adalah jenis obat yang sangat populer beredar di masyarakat. Nah, setelah memakai ekstasi, pengaruhnya bagi pengguna itu menyebabkan perasaan fly, jadi seperti bergembira. Kemudian akhirnya bisa mengakibatkan tersinggung, cemas, menjadi energik, ya, matanya sayu, susah tidur, dan berkeringat. Perhatikan jikalau di sekelilingmu ada orang-orang yang seperti ini juga. Nah, dalam jangka panjang, ya, ekstasi ini bisa merusak saraf otak, ya, karena memang memaksa pekerjaan otak, dia selalu merusak saraf otak. Dehidrasi, halusinasi, jadi seperti mendengar atau melihat sesuatu, ada halusinasi, kurang gizi, ya, kemudian ketergantungan dan gejala putus asa, agresif, ya, bisa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya kriminal, hilang akal sehatnya. Nah, ini bahayanya. Jadi inilah kenapa disebut sebagai obat terlarang. Kenapa dia terlarang? Karena bisa mengakibatkan efek yang tidak baik kepada orang yang menggunakannya. Jadi hati-hati kalau mengetahui hal ini di antara orang-orang yang ada mungkin di sekelilingnya. Dan yang paling utama jangan sampai kita yang mengkonsumsi. Ketiga yaitu sabu-sabu, ya. Jadi sabu-sabu dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan istilah sabu-sabu, sebenarnya nama kimianya adalah metamfetamin. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh yang merupakan bagian dari
jenis sabu-sabu. Nah, sabu-sabu ini berbentuk kristal seperti gula pasir atau juga seperti retsin ya. Nah, sekarang langsung kita lihat apa akibat buruk daripada penggunaannya. Obat ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap saraf, jadi sama seperti tadi dia merusak saraf. Jadi si pemakai ini akan selalu bergantung pada obat bius ya, dan kemudian terus berlangsung dengan begitu lama, bahkan bisa mengalami sakit jantung dan ujung-ujungnya adalah kematian. Jadi kita lihat dari sini betapa berbahayanya ya psikotropika itu. Nah, oleh karena itu ya, ini harus dihindari. Jangan sampai kita masuk di dalam situasi di mana sampai mengkonsumsi sehingga mengalami yang namanya ketergantungan ya. Jikalau dalam kondisi tertentu dokter memberikan resep terhadap obat-obat ini, maka sesuai dengan resep dokter. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari dilarang untuk menggunakan ya semua jenis obat yang atau bagian-bagian yang sudah kita pahami tadi. Nah, sampai di sini dulu pengenalan kita terhadap psikotropika. Semoga ini membuat kita semakin menyadari bahwa obat ini sangat berbahaya sehingga harus dihindari.